Tahukah kamu ada 3 gua yang dapat menembus ke Mekah? Berikut ini 3 gua yang dapat menembus ke Mekah menurut versi 3 Do You Know. Yang pertama ada Gua Safarwadi di Pamijahan. Gua Safarwadi atau sekarang yang dikenal dengan nama Gua Pamijahan adalah sebuah objek wisata religi yang berada di atas kaki bukit Gunung Mujarot pada ketinggian sekitar 300 meter di atas permukaan laut yang ditemukan oleh Syekh Abdul Muhyi pada tahun 1690 Masehi. Dikisahkan, Syekh Abdul Muhyi diperintahkan oleh gurunya mencari gua dengan ciri tertentu untuk dijadikan tempat tinggalnya sekaligus mengajar dan menyebarkan agama Islam. Setelah melalui perjalanan dan pencarian yang panjang, berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya, akhirnya sampailah ia di Kabupaten Tasikmalaya. Pada suatu hari, ketika sedang berjalan-jalan di lereng gunung, ia mendengar suara air terjun dan kicauan burung di tempat tersebut. Syekh Abdul Muhyi lalu mencari sumber suara tersebut. Ia melangkah turun sampai akhirnya melihat sebuah lubang besar. Ia memasuki lubang tersebut dan ternyata itu adalah pintu masuk ke dalam gua yang di dalamnya mempunyai ciri-ciri seperti yang dikatakan gurunya. Gua ini mempunyai banyak lorong dan di setiap lorong tersebut mempunyai ruang yang besar, seperti disekat untuk tempat pertapaan, musola, pesantren, dan gua ini mempunyai sumber mata air yang jernih. Sejak menemukan gua tersebut, Syekh Abdul Muhyi dan keluarga beserta para santrinya tinggal di tempat tersebut. Sambil mendidik santrinya ilmu agama, ia juga menempuh jalan tarekat. Menurut juru kunci yang ada di sana, ada sebuah lorong khusus yang digunakan oleh Syekh Abdul Muhyi untuk pergi ke Mekah setiap hari Jumat, dan juga menurut cerita yang beredar, Syekh Abdul Muhyi sering berangkat sholat Jumat bersama-sama dengan Syekh Maulana Mansur dan Jafar Shadiq dari gua ini. Lalu yang kedua ada Gua Sunyaragi di Cirebon. Gua Sunyaragi adalah salah satu situs budaya yang dilindungi dengan luas 15 hektar yang berada di kota Cirebon. Gua ini didirikan pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen atau yang biasa disebut dengan Pangeran Aryo, cicit dari Sunan Gunung Jati. Arsitektur gua ini merupakan perpaduan dari kebudayaan Hindu, Tiongkok, Eropa, dan Timur Tengah. Pemandangan indah dengan bangunan-bangunan yang mayoritas berbentuk goa yang mempesona siapapun yang melihatnya. Taman Sari ini fungsi utamanya untuk bermeditasi atau menyepi sehingga dikenal juga dengan Taman Kelanggengan Sunyaragi. Sunya berarti sepi, ragi berarti raga. Kesan mistis terlihat dari lorong-lorong bekas pertapaan, ruang meditasi, tempat pemandian, dan terdapat banyak benda-benda bersejarah. Gua Sunyaragi disebut juga Taman Sari Gua Sunyaragi, di mana Sunan Gunung Jati bersama istrinya yaitu Ong Tien yang berasal dari Tiongkok pernah menempati salah satu gua yang ada di sini. Di kediaman mereka saat itu masih terdapat air terjun, taman, dan danau kecil yang indah. Di Taman Sari ini ada 10 gua yang dapat dimasuki seperti Gua Simayang, Pengawal, Pawon, dan lainnya yang sebagian besar terbuat dari batu karang. Di depan salah satu gua, yaitu Gua Petang, terdapat patung yang bernama Patung Perawan Sunti, yang dipercaya bila seorang perawan menyentuh patung tersebut, maka akan menjadi perawan tua, dan sebaliknya jika masuk ke Gua Kelanggengan, akan mudah mendapat jodoh, dan bagi yang sudah berkeluarga akan mempunyai keluarga yang rukun dan harmonis. Di salah satu gua tersebut yang paling menarik bagi para wisatawan, khususnya wisatawan spiritual, adalah Gua Arga Jumut. Kabarnya, lorong yang ada di gua ini ada yang dapat menuju ke Mekah, dan juga lorong lainnya dapat menuju ke Tiongkok. Lalu, gua yang terakhir ada Guha Tujoh di Aceh. Guha Tujoh atau Gua Tujuh terdapat di Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi, Aceh. Letaknya dikelilingi oleh pegunungan bebatuan. Dinamakan Gua Tujuh karena gua tersebut mempunyai 7 pintu utama dengan 28 buah gua di dalamnya. Tetapi sekarang hanya 4 pintu utama gua saja yang dapat dimasuki. Gua Tujuh adalah gua yang diyakini tempat bertapanya para aulia atau ulama yang mempunyai tingkat spiritual yang tinggi pada masa itu. Pada saat ini tidak ada yang tahu sampai di mana ujung dari gua tersebut. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, lorong gua tersebut bisa sampai ke Mekah.
Bagi mereka yang mempercayai baik masyarakat Aceh maupun masyarakat luar Aceh bahwa gua ini bisa dijadikan media untuk sampai ke Mekah. Mereka menjadikan gua ini sebagai tempat pertapaan. Selain itu juga banyak masyarakat yang mempercayai bahwa di dalam gua tersebut tersimpan banyak emas dari kerajaan zaman dahulu. Selain dianggap memiliki nilai mistik yang tinggi, gua ini juga mempunyai keunikan tersendiri. Pada pintu masuk gua tersebut, terdapat batu berbentuk seperti sapi. Di dalam gua terdapat batu berbentuk pengantin wanita, ranjang pengantin, dan yang paling unik dari itu semua adalah batu mengambang. Batu mengambang ini adalah batu karang besar yang menggantung di atas tanah seolah-olah tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi. Itulah tadi 3 gua yang mempunyai lorong bisa sampai ke Mekah menurut versi 3 Do You Know. Terima kasih.